Salam guru penggerak, saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengajar di SMPN 1 Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Pertama, mari kita mengenal siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Maswardi adalah seorang tokoh pendidikan yang dikenal sebagai pendiri pendidikan taman siswa. Ki Hajar Dewantara dikenal karena filosofi pendidikannya yang menekankan pada pendidikan untuk semua tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis. Namanya kemudian diabadikan dalam sejarah pendidikan Indonesia dan hari ulang tahunnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lalu apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid, maka pendidik seharusnya pertama, sifatnya menuntun. Menuntun di sini saya analogikan dengan seorang pemandu perjalanan. Dalam hal ini, pemandu menggambarkan peran guru yang membantu muridnya mulai dari merencanakan rute perjalanan, arah perjalanan, memberitahukan tantangan yang akan dihadapi, dan cara mengatasi tantangan tersebut. Demikian halnya dengan seorang guru, sebagai seorang pemandu, harus mampu menuntun, memberi arahan, membimbing dan memotivasi murid mulai dari perencanaan perjalanan belajar, arah yang seharusnya dituju dalam belajar, tantangan dan cara mengatasi tantangan dalam proses belajar yang dilakukan. Yang kedua, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal menuntun sesuai kodrat alam, seorang pendidik tidak boleh menuntun yang berada di desa dengan tuntunan yang sama dengan murid yang ada di kota, atau memaksakan untuk menuntun dengan cara yang sama bagi murid yang berada di daerah pantai dengan murid yang ada di pegunungan. Dalam hal menuntun sesuai kodrat zaman, seorang pendidik harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pendidikan 5 tahun lalu tentu berbeda dengan pendidikan 5 tahun kemudian. Karena itu, tidak boleh memaksakan cara mengajar bagi murid dengan cara mengajar yang sudah tidak relevan dengan zaman yang ada. Ketiga, berorientasi pada murid dan memahami karakter murid. Pendekatan pendidikan yang berorientasi pada murid mengutamakan kebutuhan, minat, bakat, kemampuan individual, serta kemerdekaan dalam pembelajaran. Ini juga menekankan bahwa guru harus mampu memahami karakter individual murid agar pembelajaran yang berorientasi pada murid dapat terwujud. Keempat, memahami tujuan dari pengajaran dan pendidikan yang dilakukan. Dengan memahami tujuan dan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan, sangat penting dalam merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pendidikan yang efektif. Kelima, melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan merupakan bagian penting dari pembentukan karakter dan kepribadian yang baik. Jika kelima hal tersebut dapat diwujudkan, maka outputnya adalah murid yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta mempunyai budi pekerti yang luhur. Ada 3 peran guru berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarsa sung tulada, di depan memberikan contoh, berarti guru harus menjadi contoh bagi murid. Yang kedua, ingmadia mangunkarsa, di tengah membangun motivasi, artinya guru harus mampu memotivasi dan memberikan semangat di tengah-tengah murid. Dan yang ketiga, tutuyuri handayani, di belakang memberi dorongan semangat. Artinya guru harus mampu terus memberikan dorongan semangat dan dorongan tuntunan kepada murid. Ketiga semboyan di atas dapat dianalogikan dengan pepatah yang ada bahwa memberi contoh yang baik lebih baik daripada hanya memberi perintah. Pepatah ini berarti guru sangat penting untuk menjadi seorang teladan, bukan sekedar memberi perintah, karena dengan teladan yang baik akan membangkitkan motivasi dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya,
sehingga tercapai lingkungan pendidikan yang positif dan produktif. Jika seorang guru mampu memahami makna dari 3 semboyan yang dituturkan oleh Ki Hajar Dewantara, maka guru tersebut seharusnya mampu menerapkan yang pertama, pendidikan yang menuntun sesuai kodratnya. Ini dilakukan dengan cara menuntun, memberi arahan, dan membimbing serta memotivasi murid sesuai dengan kodrat individual murid. Kedua, pendidikan yang berorientasi pada murid dan pemahaman karakter murid. Artinya pendidikan dilakukan dengan cara mengutamakan minat bakat, kemampuan individual, memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, dan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah implementasi pendidikan yang berpihak pada murid yang kami laksanakan di sekolah kami SMPN 1 Buntu Malangka. Pertama, kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudi luhur. Adapun kegiatannya yaitu kegiatan pembiasaan apel pagi dan apel pulang, doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, ibadah bersama setiap hari Sabtu, Jumat bersih dan piket kelas, serta diakone ke rumah duka. Kemudian kegiatan meningkatkan minat dan bakat, yakni pertama kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri atas pramuka, olahraga, dan kesenian. Kemudian literasi digital dan literasi media 15 menit sebelum memulai pelajaran. Kemudian mengikut sertakan murid aktif berpartisipasi dalam berbagai lomba baik tingkat sekolah, kecamatan, maupun kabupaten. Yang ketiga, penerapan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran berpusat pada murid, yakni memperhatikan kebutuhan, minat, bakat, gaya belajar murid dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi, yakni menyediakan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Ketiga, pemberdayaan murid, yakni memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan pendekatan pembelajaran aktif di mana menggunakan metode yang melibatkan murid aktif seperti diskusi, proyek kolaboratif, dan lain sebagainya. Kemudian program yang dilakukan oleh guru namun arahnya ke murid, yang pertama program komunitas belajar, program supervisi, dan program tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian pemberian umpan balik untuk kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, dan pelibatan orang tua dalam pembuatan KOSP, visi dan misi sekolah. Ini akan membantu orang tua terlibat secara langsung dalam perencanaan sekolah, sehingga orang tua mampu memberikan pujian, dorongan, dan perhatian positif pada anak, dan ini akan membantu anak merasa percaya diri dan termotivasi untuk mencapai kesuksesan. Kemudian tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertama, pengetahuan, minat, dan motivasi pada murid sangat rendah. Yang kedua, kemampuan guru masih kurang dalam merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, proses diferensiasi pembelajaran membutuhkan waktu yang lama untuk membimbing murid. Yang kelima, kondisi kesejahteraan murid. Kemudian, susah menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Solusi dari tantangan yang dihadapi, yang pertama diperlukan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, pendidik, orang tua, masyarakat dalam mendukung implementasi pendidikan yang berpihak pada murid. Kedua, variasi dalam metode pembelajaran sangat dibutuhkan. Ketiga, pendekatan positif dan dukungan emosional dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Pemberian umpan balik positif. Kelima, mengikuti berbagai pelatihan baik yang diadakan sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi bagi guru. Keenam, pemanfaatan komunitas belajar. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata, mari terus mendukung pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang memberdayakan setiap murid untuk mencapai potensinya, dan pendidikan yang memerdekakan kita semua. Sekian dan terima kasih.